Hai guys, kembali lagi bersama saya di Sampurna Review. Dan kali ini kita akan melanjutkan kisah Avatar The Last Airbender episode ketiga. Oke lah, daripada kebanyakan cincong, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silakan subscribe aja. Dan mudah-mudahan selalu dimudahkan rezekinya kalian semua, amin. Reka adegan episode sebelumnya. Seperti yang kita lihat di episode kedua, Aang memulai perjalanannya dengan mengunjungi Pulau Kyoshi dan berhasil mendapat pencerahan dari Avatar Kyoshi. Dan saat negara api datang menyerang, Avatar Kyoshi yang merasakan merabahaya langsung merasuki tubuh Aang sekaligus memperlihatkan kekuatan Avatar yang sesungguhnya. Hingga setelah menyelamatkan penduduk, Aang yang mendapat penglihatan dari Avatar Kyoshi berencana untuk pergi ke suku air utara. Episode ketiga ini diawali dengan diperlihatkannya sekelompok pemberontak yang dipimpin oleh Tan, di mana mereka berencana untuk menyerang Raja Api Ozai yang telah semena-mena menjajah negara lain hanya untuk kekuasaan. Tapi meski kalah jumlah, Tan merasa optimis karena rencana kali ini akan dibantu oleh seorang prajurit wanita yang juga sudah muak pada rezim Ozai yang semena-mena. But you must have known this was a one-way journey. We expected that all decent Fire Nation... Don't you mean unity? Entire world under one rule. We in the Fire Nation, Azula. Yes, Father. Oh, ternyata prajurit wanita yang mereka percaya adalah anak kedua Raja Api Ozai, bernama Azula Tembem. Rupanya semua ini merupakan rencana Ozai dan Azula untuk melenyapkan para pemberontak yang masih tersisa di negara api. Dirasa ajal di depan mata, Tan berkata jika meski tindakan kali ini sia-sia, tapi kini ia percaya negara api akan kalah karena Avatar telah kembali. Who has returned to us? Setelah Tan matang bak jagung bakar, Ozai yang menerima surat dari Komandan Zhao memberitahu Azula jika Zuko yang merupakan kakaknya Azula telah berhasil menemukan Avatar. Ozai pun berkata jika ia sangat bangga akan hal itu. Mendengar pujian pada kakaknya sontak membuat Azula merasa kalah saing. Really? Weight shift, wrist snap. Kembali pada Katara yang kesulitan mempelajari teknik cambuk air, lantas Aang memberikan tips yang ia pelajari dari para biksu, di mana teknik pengendalian yang sesungguhnya adalah mengendalikan diri dan emosi. Mendengar hal itu, Katara pun kembali mencobanya. Dirasa sulit Aang merasa jika kita harus secepatnya ke suku air utara dan mencari seorang guru. Hingga sesaat kemudian, Sokka dan Momo mengajak mereka untuk segera melanjutkan perjalanan. Of course, I have no idea what she saw in you. I think... Tengah perjalanan, Aang yang melihat seorang yang terbang menduga jika orang tersebut merupakan pengendali udara seperti dirinya. Terlihat orang itu mengarah ke sebuah negeri bernama Omasu. Singkat waktu, mereka pun memutuskan untuk mendatangi Omasu terlebih dahulu. Di depan gerbang Omasu, mereka pun menduga jika yang diperbolehkan masuk hanyalah orang-orang tertentu saja. Di tengah kebingungan, pria bernama Jet berkata, jika orang asing seperti kalian sudah pasti akan dilempar ke jurang. Mendengar hal itu, Katara pun berusaha meminta bantuan pada Jet untuk mengajaknya masuk. Melihat kecantikan Katara, Jet yang kepincut akhirnya bersedia untuk membantu. She told me I wasn't watering the turnips enough. Move along. Setelah berhasil memasuki Omasu, Aang pun bergegas mencari orang yang bisa terbang itu. Namun seketika Aang pun kecewa, karena orang tersebut bukanlah pengendali udara, tapi seorang bocil ilmuwan bernama Theo yang sedang mengembangkan alat terbang ciptaannya hingga di tengah percakapan tiba-tiba
You're a waterbender. Teo! Teo! Here, our house is right here. What were you doing out there? Sesaat kemudian, si ayah bernama Sai merasa khawatir dengan ledakan bom yang terus bermunculan di kota ini. Saat Katara dan Aang bertanya-tanya, Theo menjelaskan jika ledakan tadi merupakan ulah dari mata-mata negara api yang berhasil menyusup ke kota ini. Namun kini Theo merasa yakin jika nasib mereka akan berubah terlebih saat ini Avatar sudah muncul. Namun Katara berkata jika mereka tak bisa lama-lama berada di sini karena harus secepatnya pergi ke utara. Di tengah obrolan, Sokka yang baru tiba merasa takjub dengan beberapa alat yang ada di rumah Theo, dan ternyata selama ini Sai adalah seorang ilmuwan terbaik di kota For Omasu. cleaning under your toenails. Did you see the mechanism on that sorting machine? Eh? Setelah melihat kehancuran dan kesedihan para warga, Aang yang merasa ini adalah tanggung jawabnya berencana untuk menolong warga di sini terlebih dahulu sebelum pergi ke utara. Kemudian Shin beralih pada Azula bersama Circle Tembemnya. Sambil berlatih, Azula masih terlihat kesal pada perkara Zuko yang telah menemukan Avatar. Who's the one Mendengar hal itu, Ty Lee berusaha menghibur Azula dengan mengucapkan selamat atas keberhasilannya menipu kelompok pemberontak di kota. Namun Azula merasa itu masih belum cukup, apalagi saat si Kotak Mai berkata, jika mungkin saja Zuko akan kembali ke negara api dalam waktu dekat. Sontak Azula pun kesal karena posisinya sebagai putri mahkota bisa saja diambil alih oleh Zuko. Namun Azula terlihat mempunyai sebuah ide untuk menggagalkan pencapaian kakaknya kembali ke Omasu. Theo menduga jika para pengebom tinggal di sebuah lereng di atas gunung. Dengan begitu Theo berencana mengajak Aang ke lereng esok hari. Sementara di sisi lain, Zhao yang mendapat informasi dari mata-mata memberitahu Zuko dan Iroh jika saat ini Aang dan kawan-kawan sedang berada di kota Omasu. Meski harus memasuki area musuh, Zuko dan Iroh berencana untuk nekat menyelinap ke kota tersebut. Di keesokan harinya, Katara kembali kesulitan saat kembali berlatih pengendalian air. Namun di saat itu pula, ia pun heran saat melihat gelagat Sai yang mencurigakan. Tiba-tiba saja Jet datang dan berkata jika sebenarnya Sai adalah seorang pengkhianat. Melihat si mata-mata pergi, Jet pun mengajak Katara untuk mengikutinya. You can call me Jet. Ternyata semua ini adalah umpan untuk menghabisi Jet dan Katara. Awesome shooting there, Longshot. Akhirnya berkat bantuan pasukan Jet, mata-mata dan komplotannya berhasil dikalahkan. Lantas sambil ngenyot jukut Jet, mengajak Katara untuk mengunjungi markasnya. Setibanya di markas, Katara merasa heran dengan para pengendali api yang bisa dengan mudah menyusup ke dalam kerajaan tanah. Lantas Jet berkata, jika dulu kerajaan tanah sangat kuat, namun karena kini Raja Bumi mengalami penyakit pikun, hingga hal tersebut bisa saja terjadi. Dan inilah alasan Jet dan circle-nya menjadi demi pejuang mempertahankan kedamaian kota Omasu. Kemudian Shin beralih pada Aang dan Theo yang terbang menuju lereng gunung. Setibanya di goa, Theo dan Aang bergegas melakukan pencarian. Someone was here recently. Di tengah pengecekan, Theo pun kaget saat menemukan guci berisi jeli peledak, di mana jeli ini merupakan bahan pembuatan bom yang memiliki ledakan dahsyat. Di saat itu pula Aang yang menemukan jubah di gerobak menduga
jika pelaku pengeboman bukanlah seorang pengendali api. It has come to my attention you are involved in a matter. Turn, I will keep in mind your loyalty and Kemudian Shin beralih pada Zhao yang terlihat senang saat menerima surat perintah dari Azula, di mana ia diperintahkan untuk melaporkan perkembangan Zuko yang sedang mencari avatar. Dan sebagai balasan Azula akan mempromosikannya untuk bisa naik jabatan. Jelas saja Zhao yang gila pangkat merasa senang. Sementara di sisi lain, Aang menemui Sokka sambil membawa jeli peledak. Lalu Aang berkata jika pelaku pengeboman sebenarnya dilakukan oleh Jet. Dan sebagai bukti, ia menemukan jubah penyamaran di lokasi jeli ditemukan. Di tengah rasa syok, tiba-tiba Katara datang dan memberitahu jika dalang di balik semua ini adalah Profesor Sai. Di tengah situasi saling tuduh dan cekcok, Katara langsung pergi mencari Jet dan komplotannya guna memastikan tuduhan Enku dan Sokka. Namun tanpa Katara sadari, rupanya Zuko sudah tiba di Omasu. Beberapa saat kemudian, Katara yang menemui Jet memintanya untuk berbicara sebentar. Namun Jet menolak karena saat ini ia sedang menjalankan sebuah misi di mana Jet berniat mereformasi kota Omashu dan meledakkan Raja lewat kata Sai. Are you hurt? No. No harm done. Rupanya Jet ingin menghabisi Sai dan Raja Bumi yang dianggap tidak berguna. Dan juga mengubah kota ini. Mendengar hal itu, Katara mulai yakin dengan perkataan Sokka dan Aang. Dan kini Katara yang sudah kecewa tidak mempercayai penjelasan Jet. Sekembalinya ke rumah, Katara yang panik langsung memberitahu Aang dan Sokka jika saat ini Jet telah menaruh bom pada kota Sai. Di tengah situasi genting mereka malah dihadang oleh Zuko. Lantas karena tak memiliki cukup waktu, Sokka dan Katara diminta untuk segera menyelamatkan Sai dan Raja Bumi. Sementara ia akan menghadapi Zuko. Saat emosi Zuko meluap-luap, Paman Iroh memintanya untuk mengendalikan diri karena ini adalah teritori kerajaan Bumi. Tanpa diduga, seorang emak-emak menghajar Zuko karena Zuko malah menghajar seorang anak-anak botak. Sementara itu, Sokka dan Katara memutuskan untuk menaiki kereta barang untuk menuju istana. Namun di saat itu pula mereka pun panik karena malah salah jalur. Ready? Melihat bom yang akan diledakkan, Katara mau tak mau harus bertaruh dalam pengendalian airnya. Untung saja Katara masih sempat menghentikan aksi pengeboman. Kembali pada Aang, Zuko pun emosi dengan Aang yang licin seperti anak-anak main kucing-kucingan. Alhasil, Zuko sudah tidak peduli lagi dengan pengendalian diri. Saat api berkobar, Zuko diminta Paman Iroh untuk kabur. Karena tentara kerajaan tanah sebentar lagi akan tiba, dirasa gerbang utama akan ditutup. Iroh meminta Zuko untuk kabur, sementara ia akan mengalihkan perhatian. Cuek sekali Aang yang berusaha memadamkan api malah terfitnah. Lalu episode ketiga pun sudah berakhir.
Bagaimana seru sekali bukan? Lantas apa yang akan terjadi pada Aang setelah tertangkap tentara kerajaan tanah? Nantikan episode hanya di Samporna. Thanks for watching and see you next video. Bye-bye.